Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina, mahasiswi PPL UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membantu Ibu Hitoti untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jadi, kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Anissa. Ibu berharap kita bisa saling mengenal dan belajar bersama untuk beberapa waktu ke depannya menyelesaikan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Untuk itu, sampai di sini dulu perkenalannya. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Semangat! Seperti yang sebelumnya Ibu katakan, kita akan melanjutkan materi berikutnya yang ada di bab 4, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Nah, dikarenakan judulnya sangat panjang, Ibu membagi menjadi submateri untuk kalian lebih pahami, yaitu asuransi syariah, kedua bank syariah, dan ketiga koperasi syariah. Selanjutnya kita bahas ke pembahasan pertama, yaitu asuransi syariah. Sebelumnya kalian juga bisa menyimak di buku panduan yang sudah di-share, atau bisa juga menyimak di PowerPoint yang Ibu berikan, dan juga bisa menyimak video yang Ibu buat ini. Asuransi syariah juga dikenal dengan asuransi takaful. Nah, yang artinya saling menanggung dan menanggung bersama. Sedangkan menurut istilah, asuransi syariah ini adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Lalu, unsur-unsur dalam asuransi itu ada beberapa. Yang pertama, pihak terganggu. Yang kedua, pihak penanggung. Yang ketiga, akad atau perjanjian asuransi. Yang keempat, pembayaran iuran atau premi. Yang kelima, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Dan terakhir, adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi pertama kali di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1843 di sektor perkebunan. Lalu, setelah penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan, sehingga banyak perusahaan asuransi yang mengalami kebangkrutan. Nah, sedangkan asuransi syariah mengalami beberapa kerjasama dari lembaga-lembaga terkait. Lalu, pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie sebagai perusahaan rintis pengembang asuransi syariah yang pertama di Indonesia, yaitu perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia. Itulah perusahaan asuransi syariah pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukumnya ini terbagi menjadi 3, seperti yang ada di buku kalian bisa menyimaknya. Hukum asuransi menurut Al-Quran dan Hadis ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, surat An-Nisa ayat 9, ada hadis riwayat Muslim. Lalu, hukum asuransi menurut para fuqaha ini juga ada yang menyatakan mubah dan ada yang menyatakan haram. Sedangkan hukum asuransi syariah di Indonesia ada dalam Fatwa MUI tahun 2001 dan ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Berikutnya mengenai rukun asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul.
Sedangkan menurut para ulama fikih lainnya, rukun asuransi terdiri dari 4 hal, yaitu kail atau orang yang menjamin, dan makfulah atau orang yang berpiutang disarankan sudah dikenali oleh kail. Lalu ada juga makful anhu, orang yang berhutang, dan terakhir makful bih, utang baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Itulah rukun-rukun dari asuransi syariah. Selanjutnya ada syarat dan larangan asuransi syariah. Yang pertama, balik, lalu berakal, bebas berkehendak, atau tidak dalam paksaan orang lain ataupun sesuatu hal. Lalu berikutnya, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Lalu juga tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Dan terakhir, tidak sah jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Nah, asuransi syariah ini juga memiliki tujuan dan prinsipnya sendiri. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus memiliki dasar atau prinsip yang diantaranya adalah tauhid. Prinsip ini harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, keadilan. Prinsip ini harus menempatkan hak peserta dan pengelola sesuai dengan proporsinya. Yang ketiga, ta'awun atau saling menolong atau saling membantu. Setiap peserta harus dilandasi rasa saling tolong menolong sesuai dengan prinsip utama dalam asuransi syariah. Lalu yang keempat ada kerjasama. Nah, wujud dari kerjasama dalam prinsip asuransi syariah ini yaitu adanya akad yang berupa mudharabah atau musyarakah, yang artinya kesepakatan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Lalu yang kelima ada prinsip amanah. Jelas ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan. Lalu yang keenam ada prinsip kerelaan. Prinsip ini harus ridho, merelakan sejumlah dana yang dalam bentuk premi atau iuran asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Lalu yang ketujuh, adanya larangan praktik riba. Asuransi syariah memiliki prinsip tersebut. Lalu ada juga larangan praktik gharar. Asuransi syariah melarang praktik hal tersebut. Dan terakhir, adanya larangan praktik judi atau maisir. Jelas, dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan salah satu pihak mengalami keuntungan dan salah satu pihak lainnya mengalami kerugian. Nah, berikut perbedaan asuransi syariah dan non-syariah. Kalian bisa menyimaknya satu persatu. Di sini ada aspeknya, ada kolom asuransi non-syariahnya seperti apa, asuransi syariahnya itu seperti apa. Kalian bisa lihat satu persatu, dipahami, disimak di dalam buku kalian juga, silakan. Lalu, selanjutnya persamaan asuransi syariah dan non-syariah. Yang pertama, persamaannya adalah akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. Yang kedua perusahaan asuransi syariah maupun non-syariah memberikan pertanggungjawaban dan jaminan risiko bagi peserta. Yang ketiga, kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir atau terus-menerus. Dan yang keempat, keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. Akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir dalam submateri asuransi syariah, di
di sini ada manfaat untuk asuransi syariah bagi umat. Yang pertama, mencerminkan ini dari perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk kita saling tolong-menolong. Lalu juga manfaatnya menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Lalu memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian. Lalu efisien, karena tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga untuk memberikan perlindungan diri. Lalu ada sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian. Lalu juga yang terakhir, menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai submateri yang kedua, yaitu bank syariah. Bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada peserta dalam bentuk pinjaman, kredit, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berbasis syariah Islam, yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Dalam skala yang luas, bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah ini pun pertama kali didirikan di Indonesia, yaitu adanya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kalian bisa membaca dan menyimak sejarah bank syariah lebih lanjut di buku kalian, dan bisa juga melihat materi yang Ibu share di video dan PowerPoint ini. Berikutnya ada dasar hukum perbankan syariah. Ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ada juga di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di dalam kedua undang-undang ini ada prinsip-prinsip atau kegiatan usaha atau transaksi yang dinyatakan sesuai syariah yang perlu dilakukan oleh semua pihak, yang menggambarkan bahwa inilah perbankan syariah. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ada prinsip baru, yaitu tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, dan pembinaan dan pengawasan bank syariah. Selanjutnya, kegiatan dan usaha bank syariah. Ada beberapa. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana sendiri ini dibagi jadi dua kembali, yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah, yang artinya titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Dan yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah ini artinya perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul ma'al, dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Lalu kegiatan dan usaha bank syariah yang kedua yaitu ada penyaluran dana. Nah, dalam penyaluran dana ini ada beberapa kegiatan seperti jual beli, investasi, sewa menyewa, dan jasa pelayanan. Nah, kegiatan atau usaha tersebut juga memiliki skema-skema tersendiri. Ada skema murabahah, skema salam, skema
skema musyarakah, skema ijarah, skema ijarah mutahiyah bitamlik, dan akad-akad lainnya. Nah, kita sampai juga nih di pembahasan yang terakhir, submateri terakhir, yaitu mengenai koperasi syariah. Apa sih koperasi syariah? Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Koperasi syariah ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum dan untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah koperasi syariah. Tentunya koperasi syariah itu berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Nah, inilah awal mula adanya koperasi syariah sampai kita hari ini mengenal adanya koperasi syariah. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa menyimak dan membaca di buku kalian, di PowerPoint yang Ibu sampaikan, dan di video ini kalian bisa melihatnya, atau kalian juga bisa mencari di internet. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum koperasi syariah. Ada beberapa, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lalu juga sesuai dengan Pancasila, ada juga sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM nomor 16 Peraturan M.UKM 9/2015. Berikutnya ada kegiatan dan usaha koperasi syariah. Ada beberapa, seperti penghimpunan dana, pendelegasian mandat atau wakalah, pegadaian syariah tauran, pengalihan hutan atau hawalah, penyaluran dana, investasi atau kerjasama, penjamin atau kafalah, jual beli, pelayanan jasa, ataupun pinjaman lunak. Untuk penjelasannya ada di buku kalian. Kalian bisa menyimak untuk lebih pahamnya atau bisa juga gunakan internet. Dan berikutnya yang berarti juga pembahasan terakhir dalam bab 4 ini yaitu hikmah dan manfaat koperasi syariah. Ini ada beberapa. Yang pertama, mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dan berlandaskan prinsip syariah Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, meningkatkan perekonomian nasional. Yang keempat, menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana. Yang kelima, memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi. Dan yang keenam, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Dan yang terakhir, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, mikro, dan menengah dari para anggota dan koperasi. Baiklah, pembahasan di bab 4 mengenai asuransi, bank dan koperasi syariah telah selesai. Jadi, bila kalian ingin bertanya mengenai pembahasan yang belum kalian pahami, silakan tanyakan kepada ibu. Kalian juga bisa menggunakan fasilitas yang sudah kalian gunakan selama ini, yaitu
internet dengan sebaik mungkin. Gunakan internet untuk menambah ilmu dan wawasan kalian. Jangan sampai disalahgunakan. Karena sekarang bukan hanya buku sebagai jendela dunia, tapi internet juga sebagai jendela dunia. Untuk itu, gunakan buku, gunakan internet, dan gunakan keadaan sehat kalian saat ini untuk belajar dan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, selamat belajar.